Berlatar pada tahun 1929 di Amerika Utara, terlihat sebuah mobil yang melintas di sebuah hutan. Di dalamnya, terdapat 3 orang pelajar perguruan tinggi dari jurusan botani yang diantar oleh supir kampus. Ketika mobil itu tiba di kamp tujuan, sudah ada 3 orang yang menyambut. Di sini gue akan perkenalkan dulu tiap-tiap orang, di mana gadis rambut panjang bernama Ora, gadis rambut pendek bernama Evis, pria berkacamata bernama Charles, mahasiswa Jepang bernama Basyo, pria keriting bernama Heavy, dan adik dari pria keriting bernama Rudy. Lalu, Heavy pun bertanya kepada Rudy, di mana sebenarnya profesor mereka yang katanya sudah tiba sejak 2 minggu lalu. Karena sejak ia bersama Charles dan Evis tiba tadi malam, tak ada tanda-tanda nyalanya lampu di kamp ini. Di samping itu, persiapan ke-6 orang ini tak main-main. Sebuah kano pun turut dibawa untuk ekspedisi. Bukan sekedar ekspedisi biasa, di mana mereka begitu antusias untuk meneliti tiap flora di dalam hutan yang belum dipetakan ini. Hingga matahari telah terbenam, mereka berenam masih menyusuri sungai di hutan itu. Ternyata, tujuan baru mereka adalah pergi ke camp kedua. Camp di mana profesor mereka yang bernama Keating seharusnya berada di sini. Namun, tak ada tanda-tanda keberadaan dari Profesor Keating. Ujung ke ujung terlihat sepi dan Ora terpaksa harus teriak memanggil. Basyo masih positive thinking di sini dan menganggap Profesor Keating sedang tidur. Akan tetapi, dugaan Basyo salah karena memang di antara banyaknya tenda, si profesor tetap tidak terlihat. Lalu, pagi pun tiba. Yang anehnya, Charles terbangun dari tidur dan mendapati hidungnya mengeluarkan darah. Namun seolah hanya mimisan biasa, Charles tak mau ambil pusing. Di sisi lain, tiap orang sedang membahas tidak adanya Profesor Keating. Anehnya lagi, Evis menemukan koper Profesor Keating yang masih terkunci. Itu tandanya sejak kedatangan awal, Profesor Keating sudah menghilang. Usai pembahasan dan sarapan, masing-masing dari mereka fokus kepada tujuan awal. Penelitian dan pengumpulan berbagai jenis flora mulai dilakukan. Di mana di saat malam menyambut, obrolan santai pun dilontarkan dari masing-masing mulut. Suasana semakin asik bagi mereka setelah mengetahui Rudy membawa minuman. Akhirnya, malam itu ditutup dengan tarian dan juga ketawa-ketiwi satu sama lain. Di saat semua sudah lelap, tersisa Heavy dan Basyo yang masih aktif. Usai ngobrol panjang lebar, mereka berdua pergi untuk kencing di dekat semak-semak. Tapi di sini Heavy pun melihat kumpulan asap tak jauh dari hadapannya. Ia memanggil Basyo untuk melihat dan saat itu Basyo malah penasaran serta menghampiri asap tersebut. Tak lama, Basyo kembali dan menyuruh Heavy untuk berlari menjauhi semak-semak karena itu bukan asap, melainkan serbuk sari dari pepohonan. Hari kembali berganti, tugas di hari kedua ini pun cukup banyak. Diam-diam, Heavy sudah mengambil start lebih dulu. Beberapa jam kemudian, di depan Ora dan Evis, Charles memutuskan hari ini mereka akan melewati sungai untuk pergi ke sebuah pabrik tembaga. Bukan tanpa alasan, pabrik bernama Turcotte merupakan satu-satunya tempat yang sempat ditandai oleh Profesor Keating di petanya. Lalu, perjalanan menyusuri sungai dilakukan oleh 3 orang saja, yaitu Charles, Evis, dan juga Rudy. Di camp, Ora melakukan tugasnya bersama Basyo untuk mendeskripsikan setiap flora yang mereka temui.
Ora bagian menggambar ilustrasi flora-flora itu, sedangkan Basyo fokus kepada penjabaran teori. Sejauh ini mereka tidak curiga kemana Heavy pergi, karena yang ada di pikiran mereka hanyalah rasa menggebu-gebu ingin membuat Profesor Keating bangga. Di tempat anta berantah, Heavy ternyata sudah membawa senjata. Belum tahu apa yang ingin ia lakukan, tapi Heavy sepertinya ingin berburu. Hingga setelahnya, Heavy mulai mendengar suara peluit yang nampaknya berasal dari camp. Dan ternyata, keberadaan Heavy tak lagi jauh dari camp yang berujung ia bertanya-tanya ada bahaya apa. Saat itu, Basyo dan Ora langsung bertanya apakah Heavy ada melihat binatang di hutan ini, baik ikan, serangga, atau tupai, dan yang lainnya. Sontak, jawaban Heavy adalah tidak. Di saat yang sama, Evis, Rudy, dan Charles telah tiba di pabrik tujuan. Tampaknya pabrik itu telah disegel, namun mereka tetap berani untuk melangkah masuk. Ketika ditelusuri, pabrik ini sudah porak-poranda, hancur dan bisa dipastikan sudah sangat lama tidak beroperasi. Tak jauh dari pabrik itu terdapat sebuah bangunan tua. Tapi saat melangkah ke sana, Evis mulai mencium bau busuk. Ternyata, bau itu berasal dari satu sumber, yaitu jasad Profesor Keating. Rudy panik melihat profesornya tak berdaya, yang setelah diperiksa Evis, Profesor Keating dipastikan meninggal dunia. Rudy pun bertanya-tanya kenapa Profesor Keating mengenakan masker, pasti ada yang salah. Dan saat dibuka, di wajah si profesor terdapat bercak darah. Setelah Rudy sudah mulai tenang, sekarang giliran Charles yang marah-marah. Charles sangat panik dan ia tak setuju jika jasad profesor itu dibawa kembali ke camp. Sedangkan Evis terus meyakinkan bahwa si profesor tewas akibat reaksi sesuatu non-menular yang membuatnya sulit bernafas. Maka dari itu, Profesor Keating mengenakan masker. Di area camp, Ora, Basyo, dan Heavy hanya bisa menunggu. Ingin memastikan lagi apakah ketiga teman mereka yang pergi ke pabrik sempat melihat binatang. Namun hingga malam, Evis, Charles, dan Rudy belum juga terlihat. Pencarian dilakukan cukup lama sembari meneriakkan masing-masing nama dari ketiga orang itu. Singkat waktu, beralih ke esok pagi di mana matahari sudah terbit. Nampak Evis dan Rudy yang berlari membawa Charles menuju camp. Ternyata, Charles kembali dalam keadaan kejang-kejang, memiliki bentol-bentol merah dan juga mulutnya mengeluarkan busa. Rudy mengaku Charles sempat pergi meninggalkan ia dan Evis, di mana selang beberapa jam, Charles ditemukan di tepi sungai sudah dalam keadaan seperti ini. Memiliki kemampuan sebagai dokter dan juga suster, Evis sangat diandalkan di posisi ini. Evis berkata bahwa ini adalah tanda-tanda reaksi alergi atas sesuatu yang terhirup oleh Charles. Namun sayang sekali, Charles belum bisa sadarkan diri. 5 orang yang tersisa langsung mengadakan pembicaraan. Basyo pun membahas perihal jamur endofit, yakni jamur yang membuat makanan tidak dapat dimakan. Basyo menegaskan di dalam catatan milik Profesor Keating terdapat kesimpulan bahwa kemungkinan besar semua yang ada di hutan ini sudah terpapar jamur endofit. Sayangnya, Rudy kurang percaya dengan statement Basyo. Saat itulah Ora turut menambahkan tak ada orang maupun binatang yang hidup di sekitar hutan ini dan semua menjadi bukti bahwa ekosistem di sini sudah tertutup. Semua jamur endofit itu tak akan terlihat oleh mata karena mereka tersembunyi di dalam tumbuhan. Yang seketika, Basyo pun menunjukkan jari jemarinya. Aneh sekali, jarinya bergerak sendiri padahal tidak digerakkan oleh Basyo. Setelah mencoba sendiri, Rudy pun baru percaya bahwa memang banyak jamur endofit di sini.
Endofit menyerang kendali motorik binatang, di mana menyebabkan mereka tremor dan juga gemetar. Sebenarnya, belum ada kasus pada manusia yang pernah tercatat. Tapi pada hewan ternak, ini akan menyebabkan kematian jika endofit terkonsumsi ataupun terhirup. Lalu, Evis berasumsi bahwa pabrik Turcot tutup akibat semua pegawai yang jatuh sakit. Dan mendengar hal itu, akhirnya Heavy menyalahkan Profesor Keating yang membawa mereka ke sini. Bisa dipastikan Profesor Keating sudah tahu apa yang terjadi di hutan ini dan juga yang terjadi di pabrik. Tapi ia tetap memaksa untuk melakukan ekspedisi demi temuan penelitian. Seketika, mereka berlima semakin ngeri setelah mendapati tiap pakaian sudah dipenuhi serbuk sari. Mirisnya, tak ada lagi persediaan konsumsi di camp ini, di mana untuk pergi ke kota terdekat membutuhkan waktu setengah hari lewat sungai dan 2 hari dengan mobil. Jika berjalan kaki, mereka perlu menempuh 480 mil yang sama dengan 21 hari berjalan kaki. Jelas, fakta itu pun akan membuat mereka mati kelaparan jika tidak menemukan makanan. Heavy mempunyai ide untuk merebus tiap tanaman yang bisa dimanfaatkan. Untuk mengatasi jamur di tanaman itu, Heavy mengandalkan cuka selama proses merebus. Namun Rudy pun protes karena seharusnya mereka tak bisa memakan tanaman liar meski sudah merebusnya. Di situ, Ora berkata bahwa tak ada cara lain selain pergi, karena bisa dipastikan semakin lama di sini mereka akan terus terpapar oleh pepohonan yang terus melepaskan serbuk sari. Dengan kata lain, mereka bukan akan mati karena kelaparan, namun akan mati akibat tercekik. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengandalkan jalur kereta. Setiap 2 minggu masih ada kereta yang lewat di jalur itu. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus menempuh 120 mil atau sekitar 200 km, dan jika mereka berjalan 18 mil per hari, maka butuh 7 hari untuk bisa tiba. 7 hari tiba dengan syarat mereka harus terus melewati hutan sembari menggunakan masker. Dan diputuskan, besok mereka akan berangkat di mana paginya mereka akan memanfaatkan ide Heavy untuk merebus tanaman liar. Ketika hari berganti, terlihat kelima orang yang tersisa mengambil peran masing-masing, membuat pakaian dari bahan khusus yang ditemukan di storage-nya Profesor Keating. Selain itu, pengambilan tiap-tiap jenis tanaman liar juga dilakukan. Berdasarkan teori dan data, mereka sebisa mungkin mengambil tanaman-tanaman yang tidak terlalu berbahaya, meski faktanya apa yang ada di hutan ini tentu sangat berbeda jauh. Setelahnya, tanaman-tanaman yang sudah terkumpul langsung diolah. Usai dipotong-potong, proses perebusan yang dicampur dengan cuka pun terlihat jelas. Lalu, Evis pun menjelaskan jika ada rasa terbakar dan geli di mulut, maka hentikan dan muntahkan. Tapi jika tidak, maka tunggu 10 detik untuk kembali mengunyah. Jika tetap aman, maka kunyahlah tanpa menelannya lebih dulu. Efek jangka panjang pun akan terlihat setelah 8 jam dicerna. Usai penjelasan, orang pertama yang mencoba adalah Ora. Apa yang ia petik, itulah yang ia makan. Dan hasilnya Ora tidak merasa apa-apa selain rasa pahit. Berikutnya, keempat orang mengambil makanan masing-masing. Dari keempat orang yang mengunyah satu sama lain, Rudy justru melewati step yang diberitahu oleh Evis. Tanpa mengetahui risikonya, Rudy merasa ia tak apa-apa dan menganggap jamur endofit hanyalah bualan belaka. Namun sekejap, Rudy langsung mengalami muntah saus merah. Bukan sekali, tapi benar-benar luber yang bahkan terus keluar. Reaksi ini sangat amat mengerikan dan hasilnya, Rudy harus tak sadarkan diri saat itu juga. Di malam hari, Evis menyesali apa yang terjadi kepada Rudy dalam waktu singkat. Akibat itu juga, mereka harus mengulur waktu keberangkatan menjadi 9 jam lagi. Di sini, Heavy pun sangat terpukul dengan penderitaan konyol dari sang adik. Lalu, kita beranjak ke esok pagi.
Ada yang berbeda pada situasi pagi ini, yaitu Heavy yang telah mencukur habis kumisnya. Bukan hanya Heavy, Ora memutuskan untuk memotong rambut panjangnya demi meminimalisir paparan serbuk sari yang bisa menempel di mana saja. Setelahnya, mereka semua pun telah siap untuk pergi. Pergi membawa Rudy yang mengalami reaksi seperti Charles. Camp yang seharusnya menjadi tempat bertukar informasi dan pengetahuan, sekarang justru ditinggalkan begitu saja, menyisakan kenangan sesaat yang dipenuhi kenangan buruk. Kali ini, perjalanan mereka berjalan tanpa kendala. Rudy dan Charles dibawa terus selama perjalanan, sembari berharap masih bisa diselamatkan. Menjelang matahari terbenam, mereka memutuskan untuk istirahat. Membuka masker demi bernafas lega sekaligus merawat Rudy yang mengalami totol-totol di kulitnya. Hingga hari kembali berganti, perjalanan langsung dilanjutkan. Saat malam tiba, Heavy pun berbicara tentang Charles yang kondisinya tidak semakin membaik. Evis menambahkan bahwa ia tak bisa memberi Charles air dikarenakan sistem pencernaannya perlahan-lahan mulai mengalami kegagalan. Dan kabar buruknya, Charles baru saja menghembuskan nafas terakhir. Ketika pagi, mereka ternyata memilih dataran tinggi untuk istirahat. Dari sini mereka mencoba mencari rel kereta yang dimaksud. Tapi nyatanya yang terlihat adalah area dari hutan pinus. Hutan pinus pun bisa menjadi opsi bagi mereka dikarenakan tiap duri di pohonnya mengandung asam yang mampu membunuh serbuk flora. Dengan pergi ke sana, mereka pun bisa membersihkan sisa serbuk yang masih menempel. Sampai suatu ketika, tiba-tiba cuaca tidak mendukung. Angin besar akan segera datang yang mana serbuk sari akan berterbangan. Dan benar saja, saat itulah mereka langsung berlari. Celakanya, hutan pinus masih jauh untuk digapai dan secara terpaksa mereka memutuskan untuk lompat ke sungai. Kemudian, usai angin besar berlalu, Evis langsung memeriksa kelayakan tiap-tiap masker dari temannya. Sungguh-sungguh wanita yang sangat baik. Sesaat setelah itu, perjalanan langsung dilanjutkan. Namun, ada masalah baru di sini. Diam-diam Evis mengalami sempoyongan yang luar biasa. Bahkan setelah masker dilepas, banyak saus merah keluar dari hidungnya. Dan di situ, satu-satunya orang yang sadar Evis tak ada lagi hanyalah Basyo. Hanya saja, Basyo tidak memberitahu Ora dan juga Heavy serta memutuskan untuk turun tangan seorang diri. Sejak saat itu, Basyo langsung kehilangan arah. Ia bahkan tak tahu lagi bagaimana caranya untuk mengejar kedua temannya. Yang barulah setelah sekian lama, Ora bersama Heavy akhirnya menyadari bahwa Basyo dan Evis tak lagi mengikuti mereka. Setelah kembali, keberadaan Evis pun ternyata ditemukan. Tapi serbuk sari terlanjur menghujani Evis dan peluangnya untuk selamat sangatlah tipis. Lalu ketika hari sudah gelap, Heavy dan Ora hanya bisa merenung. Yang tiba-tiba terdengar suara peluit. Ora bersikeras untuk pergi mencari, namun Heavy pun memaksa Ora untuk menunggu di sini. Kemudian, Ora terbangun di saat keadaan sudah pagi. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan Heavy yang kembali. Peluit terus dibunyikan oleh Ora saat itu juga. Yang tak disangka, Heavy berhasil menemukan Basyo hidup-hidup. Entah sudah berapa jauh dan seberapa lama ia gotong tubuh Basyo, namun respeknya Heavy sengaja melepas masker dikarenakan Basyo kehilangan maskernya. Heavy langsung menitip pesan terakhir di sini. Jika Ora selamat, maka usahakanlah untuk selamatkan Rudy. Sekarang tersisa Ora, Basyo, dan Rudy.
Di mana ketika hari berganti lagi, Basyo akhirnya sudah bisa sadarkan diri. Di situ, Ora memutuskan untuk meninggalkan Rudy di tenda agar tak ada beban yang harus dibawa. Tapi mendadak, Basyo berkata bahwa ia tidak pergi. Ia tak mau Ora kehilangan sehari demi sehari, di mana 1,5 hari lagi kereta akan melintas. Di samping itu, Basyo merasa tubuhnya tak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Dan jika Ora berhasil, Basyo meminta Ora untuk pergi ke universitas lalu membawa bantuan untuk menemukan dirinya beserta Rudy. Seketika, Ora langsung berlari tanpa henti. Malam hari pun ia hajar tanpa ada kata untuk beristirahat. Yang akhirnya, satu malam lagi-lagi lewat begitu saja. Kali ini Ora memiliki 12 jam lagi untuk ia kejar dan musuhnya sekarang adalah tebing bebatuan. Hebatnya, Ora berhasil tiba di rel kereta tepat waktu. Yang menjadi masalah, Ora tak tahu apakah kereta benar-benar belum melintas. Untuk memastikan, ia terpaksa beristirahat di dekat rel. Bahkan menggambar turut ia lakukan sembari berharap dan menunggu. Hingga di suatu titik, terdengarlah suara kereta dari ujung dan saat itu juga film Flora 2017 pun berakhir.